Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Dani Kristanto, masih dari Bumi Mojokerto Channel Mojokerto. Sobat, beberapa waktu yang lalu banyak sekali dari teman-teman, banyak sekali dari para penonton video saya itu merequest tentang dapur tombak Mas Tony, untuk di video-video selanjutnya. Tolong dong untuk di review beberapa dapur tombak katanya gitu. Karena selama ini kan memang saya mereview dari dapur keris, sobat, karena saya jarang sekali gitu mereview dari dapur-dapur tombak. Nah, ini nanti sobat di video ini, di video pertama ini nanti saya di edisi ini akan mereview dari empat buah pusaka. Salah satunya adalah tombak. Dan juga seperti biasanya video ini pun juga nanti setiap pusaka nanti akan saya jadikan menjadi satu video. Jadi satu video berarti nanti ada 4. Dan untuk di video yang pertama ini akan saya review dulu yang dapur tombak. Nah, seperti apa sih dapur tombaknya? Kita akan mereviewnya bersama-sama ini. Oh ya, sahabat semuanya, sebelum saya ajak kalian untuk mereview dari dapur tombaknya, saya di sini ingin berpesan kepada sobat semuanya, apabila kalian menanyakan sesuatu kepada saya dan juga saya belum bisa langsung menjawabnya, kalian mohon bersabar ya. Jadi karena memang apa ya, saya kalau menjawab kalau pas saya online gitu di WA gitu langsung saya jawab. Tapi kalau untuk terkadang kan ada kegiatan atau juga ada tamu gitu kan, saya nggak mungkin untuk menjawabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saya menjawab pertanyaan kalian itu saya jadikan sebagai lahan sedekah saya, gitu saja ya. Bertanya kepada saya berarti saya menjawabnya itu sama dengan saya bersedekah, itu seperti itu. Karena menurut saya pribadi sedekah itu kan bukan cuma berbentuk uang saja, bahkan terkadang senyuman pun juga mengandung ibadah kalau kita meniatkannya untuk ibadah, kan seperti itu, sobat. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya ingin berpesan kepada sobat semuanya bahwasanya di dalam etika panjenengan memahari sebuah pusaka, apabila sudah apa ya, bisa dikatakan itu deal dengan pusaka seseorang, itu jangan lari dari tanggung jawab gitu. Saya ini sebenarnya itu mewakili dari beberapa teman, beberapa bisa dikatakan beberapa penjual yang saya pun juga terkadang itu kasihan, karena saya pun juga pernah mengalaminya gitu loh. Kalau sudah kita deal dengan pusaka gitu, terkadang memang teman-teman dari para pecinta tersanaji atau penjual itu tidak segan-segan karena sudah terpercaya dengan pelanggan yang ini, terus dibungkus. Nah, setelah itu yang deal itu tadi calon pembelinya nggak ada kabar, dihubungi nggak bisa dihubungi, nggak nyambung. Nah, itu bagaimanapun juga sobat semuanya, kalau kalian seperti itu, ingatlah bahwasanya janji itu adalah hutang. Jadi kalau kalian janji sudah mau memaharinya, itu hendaknya sebagai sikap bertanggung jawab, kalian harus menyelesaikannya. Jangan terus lari dari tanggung jawab. Itu artinya kalian tidak menepati janji, dan kalau tidak menepati janji otomatis sampai kapanpun itu termasuk hutang. Kalau menurut saya seperti itu ya. Oke sobat, kita akan mereview dari pusaka yang pertama. Ini adalah pusaka berdapur, dalam bentuk tombak, sobat. Nah, ini saya memang beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali teman, Mas tolong dong ini direview yang pusaka tombak gitu, biar nggak keris saja gitu. Oke lah, karena apa? Sebenarnya itu yang tombak tombak saya itu masih berada di rumah saya, yang satunya lagi belum saya pindah ke sini gitu. Yang saya pindah ke sini rata-rata adalah di kerisnya saja. Kalau di tombaknya masih belum, sobat. Coba kita akan melihat ini dapur tombaknya ini, sobat. Nah, ini sobat, ini adalah tombaknya. Kalau kalian melihat di sini, ini untuk di tombaknya luk-nya luk 9 kalau nggak salah nomornya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ini. Kemarin ini saya lihat-lihat, ternyata ada beberapa keistimewaan dari tombak ini, sobat. Bahwasanya kalau kalian melihat di sini,
Ini untuk di odo-odonya ini sangat tebal sekali. Dia besar dan juga tebal. Akhirnya bisa dikatakan sangat terlihatnya itu sangat jelas banget. Itu yang pertama. Lalu tuh di pamornya sendiri sobat semuanya. Kalau kalian melihat dia itu mengelompok, cuma ada di bagian odo-odonya saja untuk di pamornya. Nah, jadi ini pamor yang menempel di odo-odonya. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya sobat, ternyata di bagian metuknya ini metuknya sangat bagus banget. Saya meraba, saya melihat dengan lebih detail. Ternyata metuknya ini adalah model dari metuk 5 rang, sobat. Nanti saya ajak kalian untuk melihat di buku ensiklopedi keris tentang metuk 5 rang. Nah, seperti ini. Yang kemungkinan mungkin loh ya, ada yang meyakini zaman dulu dibuat untuk tempatnya Sinarasa emas. Nah, itu seperti itu. Lalu sobat semuanya, yang bikin unik juga, yang istimewa di bagian sor-sorannya ini, nanti akan saya tunjukkan kepada kalian. Ini ada semacam kayak hiasan kayak bekas kinatah gitu, seperti itu di sini. Nah, ini harus jeli, harus dipegang langsung biar tahu. Nanti biar sobat semuanya juga tahu keistimewaannya, mungkin nanti akan saya hidupkan untuk di cahaya kameranya. Dan untuk di tombaknya ini sendiri sobat, ini berdapur Doro Dasik. Nah, ini adalah tombak dengan dapur Doro Dasik. Coba saya akan membalik kameranya sobat, biar kalian juga bisa melihat lebih detail tentang dapur tombaknya, sekaligus dari keistimewaannya tadi. Oke sobat BNC, kita akan melihat bersama ini. Kita akan melihat dari bilah tombaknya sobat. Nah, coba kalian amati ini. Untuk di bilah tombaknya seperti ini. Ini bisa dikatakan sudah sangat sepuh gitu, seperti itu ya. Jadi bilahnya sebagian ada yang sedikit korosi. Nah, seperti ini sobat. Pamornya itu dia hanya ada di bagian odo-odonya saja sobat. Nah, seperti ini. Ini kalau saya melihat untuk di pamornya sekilas mirip dengan pamor Wijitimun sobat ya. Nah, sekilas mirip dengan pamor Wijitimun. Nah, ini sobat yang saya katakan tadi bahwasanya di bagian metuknya ini, nah ini ada bekas seperti ini adalah metuk model 5 ran. Nah, kemungkinan tempatnya ini ada kayak sedikit berlubang seperti ini. Ini adalah tempatnya untuk Sinarasa emas. Kemungkinan seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari tombak yang istimewa menurut saya. Dan di sini sobat, nah di bagian atas atau di bagian sor-soran dari tombaknya ini, coba kalian amati. Ini ada semacam kayak kayak ukiran gitu sobat. Nah, seperti kayak bunga ini. Nah, hanya saja agak samar karena ditutupi oleh pamor. Ini seumpama di putih, maka akan terlihat jelas ini sobat. Bentuknya motif ukirannya ini seperti apa. Nah, ini pun juga bolak-balik seperti ini. Nah, coba kalian amati. Mungkin akan saya hidupkan untuk di cahayanya mungkin. Malah nggak begitu sobat, nggak begitu kentara ya. Nah, kalau seperti ini kentara banget. Kalau kita raba kayak gini, maka dia akan sangat terasa ini sobat. Nah, ini saya meyakini kayak berbentuk seperti padma gitu ya, kayak semacam kayak bunga gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya memang saya sendiri kurang paham. Kira-kira ini masuk di namanya kinatah apa ya, seperti ini ya. Saya meyakini kemungkinan ini mungkin dulu ini adalah tombak pusakanya bukan orang sembarangan sobat. Jadi mungkin orang bisa dikatakan mungkin bangsawan ataupun juga yang lainnya. Coba saya ajak kalian untuk melihat di buku dapur sobat. Bentar. Ini kok ngeblur ya?
Bentar sobat. Oke, sobat semuanya, kita akan melanjutkan lagi. Mohon maaf tadi gambarnya ngeblur begitu lama, jadi akhirnya saya matikan kameranya. Nah, ini saya mulai lagi. Nah, ini adalah dapur Dorodase sobat. Kalau kalian memiliki buku dapur, maka silakan dilihat di gambar yang paling terakhir. Nah, di halaman terakhir ini ada keluk 9. Ini ada namanya dapur Dorodase. Jadi ada Dorodase A, ini dia berkeluk 7, dan juga Dorodase B, dia berkeluk 9. Nah, ini adalah dapur tombak dengan dapur Dorodase. Lalu saya akan mengajak kalian untuk melihat dari bentuk metuk sobat. Nah, metuk limaran. Nah, metuk limaran itu seperti ini. Nah, kalau kalian melihat gambar kiri atas, berarti yang sini metuk limaran. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kayak gini. Lalu yang ini gambar kanan metuk limaran robyong. Nah, seperti ini. Nah, coba kita akan melihatnya. Mudah-mudahan tidak blur lagi nih sobat. Nah, ini ada bekas, hanya saja apa ya, bisa dikatakan mungkin karena usianya jadi tidak begitu kentara, tapi ini ada bekas dari, nah ini sobat. Itulah kenapa saya meyakini bahwasanya tombak ini kemungkinan zaman dulu bukanlah dimiliki oleh orang-orang sembarangan. Jadi mungkin orang-orang bangsawan ataupun juga apa ya, bisa dikatakan ya semacam orang-orang yang berpengaruh, mungkin seperti itu. Oke sobat, selanjutnya saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mengetahui tentang pengetahuan tombak Dorodase. Bahwasanya Dorodase atau Derdase atau Doradase dalam bahasa Kawi itu berarti terus. Dorodase juga merupakan istilah untuk penyebutan jenis mimpi yang datang berulang kali, dan apabila perlambang dari mimpi tersebut kemudian terjadi di masa mendatang, maka disebut mimpi Dorodase atau mimpi yang menjadi kenyataan atau dream come true, mungkin seperti itu. Dalam mistik kejawen sobat, mimpi Dorodase diyakini mengungkapkan adanya campur tangan Tuhan di dalam diri kita agar dapat diketahui, diterima, dan kemudian diterapkan sebagai petunjuk dalam kehidupan. Mimpi dalam budaya timur memang seringkali dianggap sebagai isyarat, lambang, sasmita, atau petunjuk tentang kejadian nyata yang akan terjadi. Tombak Dorodase memakai odo-odo di tengah bilah. Nah, tombak Dorodase memakai odo-odo di tengah bilah yang ukurannya besar dan tebal sehingga terlihat jelas. Nah, ini memang ini besar, tebal, dan sangat terlihat ini sobat. Nah, ini adalah sedikit pengetahuan tentang tombak dengan dapur Dorodase keluk 9 sobat. Nah, seperti ini. Dan ini tombak ini mempunyai keistimewaan. Nah, ada keistimewaannya bahwasanya untuk di metuknya ini metuk limaran. Nah, meskipun cuma bisa dikatakan bekasnya ya, karena apa? Karena ini sudah termakan usia kayaknya. Dan di bagian sor-sorannya ini, nah ini ada semacam kayak motifnya sobat. Nah, ada semacam kayak motifnya, cuma saya kurang begitu paham kira-kira ini motifnya apa ini. Nah, seperti ini. Oke sobat, mungkin untuk di video pertama kita akhiri cukup sekian. Kita akan mereview di pusaka yang kedua sobat. Nah, di pusaka yang kedua ini adalah salah satu dari pusaka yang banyak sekali digandrungi oleh para pecinta Tosan Aji. Nah, seperti apa sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereview di video berikutnya.